Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masih melanjutkan materi kita 2 pekan yang lalu ya, karena yang pekan lalu Ibu tidak sempat memberikan materi. Jadi hari ini kita masih membahas mengenai masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Jadi sekedar mengingatkan, pekan lalu kita sudah bahas mengenai pengertian kolonialisme dan imperialisme, dan Ibu harap anak-anakku sekalian masih bisa mengingat apa sebenarnya perbedaan antara kolonialisme dan imperialisme. Jadi silahkan dibuka kembali catatannya ya, Ibu tidak usah jelaskan kembali. Nah, melanjutkan materi hari ini kita akan bahas yang pertama itu mengenai tujuan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Nusantara. Itu yang pertama. Dan yang kedua kita akan bahas mengenai penjajahan Portugis. Karena penjajahan Portugis di Indonesia, karena yang menjajah Indonesia seperti yang pernah Ibu jelaskan, yang menjajah Indonesia itu bukan cuman Belanda ya, tapi ada Portugis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Prancis, dan ada Inggris. Nah, yang pertama itu adalah Portugis. Makanya kita sebentar akan membahas penjajahan Portugis. Nah, yang pertama, tujuan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Nusantara. Jadi dulu itu kita belum dikenal dengan nama Indonesia, tapi Nusantara. Jadi Indonesia sendiri itu kita kenal setelah kita merdeka. Nah, tujuan itu dibagi menjadi 2. Ada tujuan imperialisme kuno dan ada tujuan imperialisme modern. Untuk imperialisme kuno, tujuan yang pertama itu adalah membuktikan bahwa bumi ini bulat. Ya, yang kedua adalah mencari daerah baru. Mencari daerah baru artinya mencari daerah di luar Eropa. Yang ketiga adalah mencari sumber rempah-rempah. Seperti yang kita ketahui, kalau di Eropa itu rempah-rempah sangat sulit didapatkan karena perbedaan cuaca antara daerah yang tropis dibandingkan dengan daerah Eropa. Makanya tujuan imperialisme kuno yang terakhir adalah mencari sumber rempah-rempah yang tidak ada di Eropa. Nah, kemudian imperialisme berkembang dari kuno menjadi modern. Nah, mereka kemudian menyebutkan dengan istilah 3G. 3G ini bukan jaringan ya, tapi ada kepanjangannya. G yang pertama adalah gold, yaitu untuk mencari sumber kekayaan. Sumber kekayaan orang Eropa bagi Eropa ini bukan emas ya, tetapi rempah-rempah, karena rempah-rempah di Eropa mahal harganya. Yang kedua adalah glory, untuk mencari sumber kejayaan. Sumber kejayaan di sini maksudnya adalah mencari daerah baru. Jadi mereka berlomba-lomba untuk mencari daerah baru atau mencari jajahan baru. Jadi mereka beranggapan bahwa negara yang paling banyak daerah jajahannya itu adalah negara yang jaya ya, atau negara yang sukses. Yang ketiga, gospel. Gospel ini adalah tujuan suci mereka, yaitu menyebarkan agama. Agama mereka adalah agama Kristen, yaitu agama Kristen Protestan dan Katolik. Untuk di Nusantara, agama Kristen Katolik disebarkan oleh Portugis, sedangkan Protestan disebarkan oleh negara Belanda. Nah, ini adalah lambang 3G dan kapal-kapal yang digunakan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra, termasuk yang digunakan untuk sampai ke Nusantara atau Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut pada kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Portugis yang melakukan penjajahan di Indonesia dari tahun 1512 sampai dengan 1589. Latar belakangnya adalah semangat rekonquista, yaitu semangat untuk mengalahkan Islam. Ya. Dan yang kedua adalah untuk mencari rempah-rempah. Yang ketiga, penjajahan dan penjelajahan di Nusantara dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sedangkan kebijakan penjajahannya atau kebijakan kolonialisme adalah monopoli dagang dan penyebaran agama Katolik.
Nah, adapun penyebab runtuhnya penjajahan Portugis di Indonesia, yang pertama adalah korupsi. Yang kedua adalah tantangan dari golongan Islam atas penyebaran agama Katolik. Yang ketiga adalah persaingan antara bangsa-bangsa Eropa. Jadi yang ingin menjajah Indonesia atau Nusantara itu bukan cuma Portugis, ada Belanda, ada Inggris, ada Spanyol. Nah, apakah ada perlawanan rakyat atas penjajahan? Jelas ada. Perlawanan yang dilakukan itu yang pertama adalah perlawanan Demak, perlawanan rakyat Aceh, perlawanan Fatahillah, dan perlawanan Sultan Babullah. Nah, kalau kalian penasaran yang mana namanya Alfonso de Albuquerque, ini ya. Oke, demikian materi kita hari ini. Jadi ingat ya, ada dua. Ada tujuan imperialisme dan kolonialisme, dan ada penjajahan Portugis. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di WA group ya. Dan ibu mohon agar slide PowerPoint kalian catat ya, agar kalian bisa ingat kapan-kapan kalian bisa buka ya, karena keterbatasan buku paket yang belum kalian miliki, jadi kalian masih wajib untuk mencatat. Oke, demikian. Semoga anak-anakku sekalian bisa paham dan mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.